Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Herwan. Di video kali ini kita akan belajar membuat aplikasi komputer kasir menggunakan visualbasic.net. Nah, sebagai contoh, di sini aplikasi kasir yang kita buat adalah aplikasi kasir versi 3. Nah, bedanya apa dengan yang versi 2 kemarin? Bedanya adalah di diskonnya ya. Nah, di bagian diskonnya ini, kalau di aplikasi sebelumnya kita menggunakan radio button. Nah, sedangkan di sini kita menggunakan combo box, di mana untuk di sini ya, di sini untuk diskonnya kita menggunakan kode voucher. Nah, sedangkan kalau di versi yang kedua, di sebelah sini untuk diskonnya itu langsung ditulis persentasenya berapa. Nah, sedangkan di sini kita menggunakan kode voucher untuk diskonnya. Nah, sebagai contoh, kita bisa klik Start terlebih dahulu di sini. Nah, kemudian kita coba pilih items-nya. Ya, nah, kemudian katakanlah di sini jumlahnya 3. Kita klik Subtotal. Oke, kita masukkan kode vouchernya. Katakanlah kode vouchernya adalah akhir pekan. Kemudian kita klik Total. Oke, kemudian kita masukkan uang bayarnya. Di sini katakanlah sebagai contoh uang bayarnya 100.000. Kemudian kita tekan tombol Tab. Nah, maka akan muncul uang kembaliannya. Nah, kemudian kita coba reset. Oke, kemudian kita close. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita langsung saja ikuti tutorialnya. Yo! Oke, langkah pertama di sini kita bisa langsung membuat file baru terlebih dahulu. Caranya kita bisa klik file, kemudian pilih new project. Nah, kemudian pastikan di sini bahasa pemrogramannya adalah Visual Basic, kemudian Windows Form Application, kemudian project name-nya katakanlah di sini aplikasi kasir versi 3 underscores nama ya. Nah, kemudian untuk location-nya jangan lupa ya, ini kita klik browse, kemudian kita tentukan lokasi penyimpanannya. Oke, katakanlah sebagai contoh saya akan simpan di dalam folder kelas 9B ya. Nah, kemudian kita klik select folder. Oke, nah ini sudah tersimpan di sini. Kemudian kalau sudah kita bisa langsung klik OK. Nah, seperti biasa ya, untuk langkahnya ini pertama kita perlebar dulu formnya ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kita hilangkan form border style-nya. Caranya kalian bisa masuk ke menu properties, kemudian cari form border style. Nah, di sebelah sini ya, form border style-nya diganti menjadi none ya. Kita ganti jadi noun. Nah, kemudian sekarang kita buat headernya. Untuk headernya kita bisa gunakan panel ya. Di bagian toolbox kalian bisa ketik panel. Oke, kemudian ini drag ke dalam formnya seperti ini ya. Nah, setelah itu di bagian properties ya. Kalau di bagian properties kalian bisa scroll ke paling bawah. Oke, kemudian cari doc ya. Cari doc di sini. Nah, ini untuk docnya kita bisa pilih yang top ya. Nah, setelah itu untuk headernya kita bisa langsung ganti warnanya ya. Oke, kita bisa langsung ganti warnanya. Nah, ini sebagai contoh saya pakai warna ini saja. Nah, oke, kemudian ini untuk backcolor formnya juga bisa diganti ya. Nah, agar tampilannya tidak terlalu silau ya. Nah, kita bisa ganti warnanya ya seperti ini. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita bisa masukkan lagi panel di sebelah sini ya. Nah, kita bisa masukkan lagi panel. Oke, sebentar, ini perbesar dulu. Nah, kemudian ini untuk backcolor-nya bisa kita langsung ganti saja warnanya. Ya, seperti ini. Oke, kemudian ini diperkecil ya. Nah, kemudian diperpanjang seperti ini untuk display totalnya di sini ya. Jadi di kotak ini tuh untuk menampilkan display dari total. Nah, setelah itu kita bisa ambil label lagi di sebelah sini. Kita bisa ambil label di sebelah sini. Oke, kemudian untuk teksnya bisa langsung diganti menjadi RP titik.
Oke, kemudian untuk fontnya bisa kita perbesar. Ya, ini fontnya katakanlah di sini 16, kita ganti bold ya. Nah, oke, kemudian kalau sudah ini kita bisa klik OK di sini. Nah, oke, kemudian kita ambil label lagi di sebelah sini. Oke, kemudian untuk teksnya kita ganti jadi 0 ya. 0, kemudian untuk fontnya kita perbesar lagi jadi 16, kemudian bold ya. Dan langsung kita klik OK. Nah, sudah ini dipasin ya. Nah, kemudian setelah itu kita ambil lagi label untuk judul programnya ya. Kita drag ke sini untuk labelnya, kemudian sama kayak tadi untuk teksnya ini bisa kita ganti menjadi aplikasi kasir. Oke, sebagai contoh ya. Kemudian ini fontnya kita ganti lagi, katakanlah di sini fontnya 14 saja. Kemudian kita bold lagi di sini. Kemudian kita pilih jenis fontnya. Oke, kalau sudah di OK ya seperti ini. Aplikasi kasir, kemudian di bawahnya kita kasih label lagi ya. Nah, katakanlah di sini aplikasi kasir restoran ya. I believe I can fly ya. I believe I can fly. Oke ya, itu ya. Oke, dah. Kemudian ini fontnya kita ganti lagi. Fontnya kita ganti, kita bold, kita ganti jadi 11 saja ya. Nah, seperti ini ya. Restoran I believe I can fly ya. Nah, kemudian ini untuk warna fontnya jika kurang cocok bisa kita ganti ya. Untuk warna fontnya di bagian properties kalian bisa pilih yang 4 color. Nah, kemudian diganti warnanya ya seperti ini. Oke. Nah, setelah itu seperti biasa untuk label untuk langkah selanjutnya kita bisa ambil combo box. Ya, untuk langkah selanjutnya kita bisa ambil combo box di sebelah sini. Oke. Nah, ini combo boxnya untuk itemnya nanti ya. Nah, kemudian setelah combo box kita bisa ambil lagi text box ya. Kita ambil lagi text box sebelah sini. Nah, kemudian ini kalau kita nggak ingin capek tinggal di copy saja ya. Ctrl C, Ctrl V ya. Oke, ini text box untuk menampilkan harga, ini text box untuk menginput jumlah. Kemudian ini text box untuk menampilkan subtotal ya. Nah, kemudian setelah itu kita ambil lagi button. Nah, button kita drag ke sini. Oke, kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Oke, kemudian setelah itu kita ambil lagi text box ya. Ambil lagi text box. Oke, kemudian kita ambil lagi di sebelah sini, ini text box untuk menampilkan total ya, yang sebelah sini. Kemudian setelah itu kita ambil lagi button. Oke, ambil lagi button. Ya, jadi ini button untuk total ya. Nah, setelah itu kita ambil lagi di sini text box. Ya, nambah lagi 2 buah text box. Di sini text box untuk menginput uang bayar dan kita copy saja. Di sini yang terakhir ini adalah text box untuk menampilkan uang kembali ya. Itu. Nah, setelah itu kita ambil lagi 2 buah button. Oke, ini nantinya untuk button reset dan button close ya. Oke, ini kita copy saja, Ctrl C, Ctrl V. Dan kemudian terakhir kita bisa ambil lagi combo box ya. Oke, kita ambil lagi combo box. Nah, kita drag ke sini ya seperti ini. Jadi ini nanti combo box untuk menampilkan kode vouchernya ya. Nah,
Oke, setelah itu kita ambil lagi label, ya. Ambil lagi label, kemudian kita drag ke sini. Ya, ini tinggal copy saja ya, biar nggak bolak-balik. Oke, copy lagi. Nah, dan disusun seperti ini. Ya, diletakkan di masing-masing text boxnya ya, letakkan di sebelah kiri masing-masing text boxnya. Oke, ini untuk diskon, kemudian Ctrl V lagi ini untuk uang bayarnya ya, dan Ctrl V lagi ini untuk menampilkan uang kembali. Nah, oke, seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa ganti dulu teks labelnya ya. Nah, ini untuk label 5 kita ganti dulu teksnya. Untuk label 5 ini teksnya adalah item ya. Oke, item. Kemudian di sini untuk label 6 teksnya itu adalah harga. Kemudian label 7 teksnya jumlah. Kemudian untuk label 8 ini subtotal ya. Subtotal. Dan untuk label 9 ini kita ganti menjadi diskon. Dan label 10 ini total. Kita ganti jadi total teksnya. Kemudian label 12 di sini bisa kita ganti menjadi uang bayar. Label 13 kita ganti jadi uang kembali. Kemudian label 11 di sini kita ganti jadi kode voucher ya. Oke, seperti ini ya. Nah, oke, ini bisa kita ganti dulu fontnya ya, biar lebih jelas. Oke, ini untuk fontnya kita pertebal, kemudian kita jadi 11 saja ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian ini juga sama. Fontnya kita ganti di sini. Kita pertebal, kita jadikan 11 size-nya. Juga sama, ini juga kita ganti teksnya, kita ganti dulu. Oke, ini bold, kemudian ini ganti jadi 11. Oke ya. Oke, kemudian setelah itu barulah kita ganti name-nya ya untuk masing-masing combo box dan text box-nya. Oke, pertama kita ganti dulu name pada bagian combo box. Nah, untuk combo box ini kita ganti name-nya menjadi CMB item ya. CMB item. Oke, kemudian untuk harga di sini kita ganti jadi TXT harga. Nah, TXT harga. Kemudian untuk jumlah ini kita ganti TXT jumlah. Oke, kemudian untuk subtotal kita ganti jadi TXT subtotal. Nah, kemudian untuk diskon di sini kita ganti jadi TXT diskon. Untuk total di sini TXT total. Kemudian untuk uang bayar di sini kita ganti menjadi TXT uang bayar. TXT atau enggak disingkat aja ya, TXT bayar ya. Oke, kemudian di sini untuk uang kembali di sini TXT kembali. Dan yang terakhir di sini adalah CMB voucher ya. CMB voucher. CMB voucher ya. Oke. Kemudian yang berikutnya kita ganti untuk buttonnya. Untuk button 1 kita bisa ganti menjadi subtotal. Oke, kemudian name-nya di sini adalah BTN subtotal.
Kemudian untuk button 2 ini kita ganti teksnya menjadi total. Kemudian name-nya adalah BTN total. Dan untuk button 3 ini teksnya reset. Kemudian di sini BTN reset. Kemudian untuk button 4 di sini kita ganti jadi close. Kemudian di sini untuk name-nya BTN close. Oke, ya seperti ini ya. Nah, sampai sini desainnya sudah jadi, kemudian name-nya juga sudah kita ubah, teksnya juga sudah kita ubah. Nah, sekarang kita tinggal masukkan scriptnya ya. Nah, pertama kita masukkan scriptnya di bagian itemnya dulu. Oh ya, sebelum memasukkan script jangan lupa ini untuk itemnya kita isi dulu ya. Oke, kita isi dulu. Untuk mengisi item kalian bisa klik di combo box item. Nah, kemudian setelah itu di properties kalian cari kolom item seperti ini. Nah, di bagian collection kalian bisa klik di tanda titik 3 seperti ini, kemudian kalian masukkan item-itemnya. Nah, di sini saya sudah sediakan itemnya ya. Di sini tinggal kita copy saja. Oke, kemudian di sini kita masukkan saja untuk item-itemnya. Nah, setelah itu tinggal diklik saja tombol OK. Nah, setelah itu itemnya sudah, kemudian kode vouchernya ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan kode vouchernya. Nah, untuk kode voucher ini sama cara mengisinya ya. Kalian bisa cari menu items di bagian properties ya. Nah, kemudian nih di bagian collection klik tanda titik 3. Oke, kemudian di sini kita masukkan kode vouchernya. Nah, untuk kode vouchernya katakanlah di sini akhir pekan ya. Ini sebagai contoh aja. Kemudian akhir bulan, akhir tahun, dan yang terakhir di sini tidak ada ya. Nah, kalau sudah ini diklik OK. Nah, kemudian setelah itu barulah kita masukkan script pemrogramannya. Nah, caranya pertama kita masukkan dulu script pemrograman di bagian combo box item ya. Kita double klik di combo box item. Oke. Nah, kemudian kita masukkan pemrogramannya. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah atau fungsi if ya, if bersarang atau if yang lebih dari satu. Ya, di sini kita bisa langsung ketikkan if ya. If ya, kemudian di sini cmb item.text ya, sama dengan kayak tadi di situ barangnya apa aja. Menunya di sini kita bisa lihat tongseng ya. If cmb item.text sama dengan kutip 2. Ingat jangan lupa kutip 2 karena ini string ya. Nah, jadi string itu adalah tipe data yang tidak untuk dihitung ya, yang tidak untuk dihitung ya. Gitu. Oke, if cmb item.text sama dengan tongseng, then txt harga .text sama dengan, nah di sini katakanlah untuk tongseng itu harganya 35.000. Nah, kenapa 35.000-nya tidak pakai kutip juga? Karena untuk 35.000 ini tipe data integer ya, atau bilangan bulat. Jadi dia sifatnya untuk dihitung. Ya, beda halnya dengan yang tongseng ini ya. Kalau ini tipe datanya adalah string. Jadi string itu tipe data yang tidak untuk dihitung. Ya, salah satu contohnya seperti nomor telepon, yaitu kan tidak untuk dihitung ya. Kemudian nomor rumah itu tidak untuk dihitung. Kemudian tulisan teks seperti ini, tulisan huruf seperti ini juga kan tidak untuk dihitung. Maka itu wajib diberi tanda kutip 2 karena itu adalah tipe data string. Nah, sedangkan ini untuk harga itu kan sifatnya untuk dihitung ya. Nah, maka dia tipe datanya adalah integer ya, atau bilangan bulat. Nah, jadi dia sifatnya untuk dihitung, maka tidak perlu diberi tidak perlu diberi kutip 2 ya. Gitu. Oke, kita bisa lanjut di sini. Kemudian else if cmb item.text sama dengan menu yang kedua adalah sate ayam.
ya. Ingat ya, kutip 2 sate ayam, kemudian then ya, then txt harga .text sama dengan katakanlah sate ayam itu 27.000 ya. Nah, oke, kemudian di sini else if cmb item .text sama dengan menu yang ketiga adalah nasi goreng. Dan ya, txt harga .text sama dengan katakanlah di sini sebagai contoh 20.000. Nah, kemudian else if lagi ya, else if cmb item .text sama dengan ayam geprek, dan txt harga .text sama dengan katakanlah ayam geprek itu 25.000. Oke, kemudian yang terakhir itu adalah bubur kampiun ya. Oke, yang terakhir adalah else if cmb item .text sama dengan bubur kampiun, dan txt harga .text sama dengan ya, di sini sebagai contoh bubur kampiun adalah 23.000 ya. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke yang button subtotal ya. Nah, untuk mencari subtotal ini adalah harga ya, rumusnya harga dikali dengan jumlah ya. Oke, kita double klik di button subtotal. Berarti di sini txt subtotal. Oh, ternyata ini belum dikasih nama ya. Oke, kita coba cek dulu di sini. Oh ya, sorry, ini agak typo ya. Oke, txt maksudnya txt subtotal. Oke, kita kembali lagi ke sini. Oke, di sini txt subtotal .text sama dengan txt harga .text dikali dengan txt jumlah .text. Oke. Ya, seperti ini untuk txt subtotalnya. Kemudian di sini ada total ya. Ada button total. Untuk mencari button total itu adalah subtotal dikurangi subtotal dikalikan dengan diskon ya. Gitu. Kita double klik di sini txt total .text sama dengan txt subtotal .text dikurangi dalam kurung txt subtotal.text dikali dengan txt diskon.text per 100. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ya. Oh ya, di sini jangan lupa untuk label 2-nya ya, untuk label 2-nya kita masukkan ya untuk display totalnya. Jadi di button totalnya itu kita tambahkan di sini di bawahnya ya, tadi label 2 .text sama dengan txt total.text ya, seperti ini ya. Oke, kemudian setelah itu kita masuk lagi ke uang kembali. Untuk menghitung uang kembali ini adalah uang bayar dikurangi dengan total. Nah, scriptnya nanti kita letakkan di sini ya. Jadi di sini nanti kita akan gunakan fungsi leave. Jadi fungsi leave itu adalah fungsi shortcut ya yang menggunakan tombol tab pada keyboard ya. Nah, di sini kita klik dulu di bagian txt uang bayarnya, kemudian kita klik tanda petir ya di bagian properties, kemudian kita cari leave ya. Kita cari tulisan leave. Oke, ini ya ketemu ya, leave. Kita double klik di sini. Oke, maka nanti di sini akan muncul txt bayar underscore leave ya. Nah, di sini ini maksudnya kita bukan mencari txt bayarnya ya, tapi yang kita cari adalah txt uang kembalinya. Nah, di sini kita bisa ketik txt kembali .text sama dengan txt
ya, txt bayar dot text dikurangi dengan txt total dot text. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke bagian kode voucher ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian kode voucher. Tadi untuk kode vouchernya kita bisa cek lagi di sini. Untuk kode vouchernya akhir pekan, akhir bulan, akhir tahun, dan terakhir tidak ada. Oke, kita bisa double klik di bagian kode voucher. Oke, di sini kita bisa pakai if lagi ya. If cmb ya, cmb voucher.text sama dengan kutip 2 akhir pekan ya, akhir pekan. Then txt discount.text sama dengan, katakanlah di sini sebagai contoh 10 ya. Tuh. Nah, untuk persentasenya kenapa kok tidak ditulis? Karena di bagian totalnya tadi sudah ada per 100 ya di sini ya. Nah, karena di bagian totalnya di sini sudah ada per 100. Jadi di sini kita tidak perlu lagi nulis persentasenya ya, gitu. Jadi tinggal tulis saja 10 ya, gitu. Oke, kita lanjut. Di sini else if ya, cmb voucher.text sama dengan, yang kedua adalah akhir bulan. Then txt discount.text sama dengan, katakanlah untuk akhir bulan itu 20 ya, 20%. Kemudian else if ya, cmb voucher.text sama dengan, katakanlah sebagai contoh di sini akhir tahun. Then txt discount.text sama dengan, katakanlah di sini 30 ya. Oke. Ya, seperti ini ya. Nah, kemudian yang terakhir jangan lupa ditulis else if ya, cmb voucher.text sama dengan tidak ada then txt discount.text sama dengan 0 ya. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kemudian yang terakhir kita kerjakan untuk button resetnya ya. Oke, kode voucher udah. Ya, sekarang tinggal kita kerjakan yang button resetnya. Untuk button reset di sini kita bisa ketik seperti ini, cmb item.text sama dengan kutip 2-nya 2 kali seperti ini. Kemudian txt harga.text sama dengan kutip 2 kali, txt jumlah.text sama dengan kutip 2-nya 2 kali, kemudian txt subtotal.text sama dengan kutip 2-nya 2 kali, dan setelah itu txt discount.text. Oke, kemudian txt total.text dan txt bayar.text. Oke, txt kembali.text. Nah, kemudian cmb ya. Oke, cmb voucher.text. Ya, seperti ini ya. Nah, oke, kemudian setelah itu jangan lupa di sini tambahkan untuk display totalnya label 2 dot text sama dengan 0 ya. Oke, kemudian cmb item dot focus ya, seperti ini. Oke, dan yang terakhir adalah button close ya, button close. Oke, untuk button close kita pakai yang sederhana saja ya, me.close. Oke ya, kurang lebih seperti ini ya. Oke, kita cek dulu scriptnya ya, khawatir ada yang salah. Biasanya kalau ada yang salah itu ada garis birunya ya, gitu. Biasanya ditandain dengan garis bawah berwarna biru. Kita coba cek dulu. Oke, sudah aman. Oke, untuk kode vouchernya juga sudah aman. Txt bayarnya, txt kembalinya juga sudah aman. Total, oke, sudah aman.
Oke, CMB itemnya juga sudah aman ya. Oke, sekarang kita bisa coba klik start untuk memastikan. Oke, alhamdulillah programnya sudah jalan. Kita coba tes untuk itemnya. Katakanlah di sini sate ayam. Oke, jumlahnya katakanlah di sini 2 ya, 2 porsi. Kemudian klik subtotal, kemudian kita pilih kode vouchernya, katakanlah di sini akhir pekan. Oke, kita klik totalnya. Oke, displaynya muncul. Kemudian kita masukkan uang bayarnya, katakanlah uang bayarnya 50.000. Kemudian kita klik tombol tab. Oke, muncul ya kembaliannya di sini 1.400 ya. Kita klik reset. Oke, sudah aman semua, kita close. Oke, ya kurang lebih seperti itu ya untuk aplikasi kasir yang versi ketiga ini ya, dimana untuk diskonnya atau potongan harganya kita menggunakan kode voucher. Ya, nanti bisa kalian kembangkan sendiri ya untuk aplikasi-aplikasi yang lainnya ya. Oke, saya cukupkan untuk pertemuan kita pada hari ini ya. Pada pertemuan ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti jika masih ada pertanyaan, silakan kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.